Shalom sahabat Quick Devotion, senang banget bisa kembali menemani kamu malam ini di saat teduh malam Quick Devotion. Malam ini kita mau merenungkan satu kisah yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Tentang seorang bapa yang menunggu anaknya pulang. Kadang kita merasa jauh dari Tuhan, merasa sudah terlalu kotor, terlalu gagal, terlalu malu untuk kembali. Tapi malam ini, aku ingin kamu tahu ada seorang bapa yang masih menunggu kamu pulang. Tujuan video ini sederhana, supaya kamu bisa menutup hari ini dengan hati yang damai dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, malam ini kami datang apa adanya di hadapan-Mu. Kami mau diam sejenak, mendengarkan Engkau berbicara. Lembutkan hati kami, ubahkan kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayat hari ini ada di dalam Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat ini adalah bagian dari kisah anak yang hilang. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ini bukan hanya cerita tentang anak yang berdosa, tapi tentang seorang bapa yang tak berhenti menunggu. Sebelum anak itu sampai di rumah, bapaknya sudah melihat dari jauh. Artinya, setiap hari, bapaknya menatap ke jalan yang sama, berharap hari itu anaknya pulang. Menurut saya, kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang anak yang salah jalan, tapi tentang hati seorang bapa. Seorang bapa yang setiap hari menunggu, berharap, dan tidak pernah menyerah pada kasihnya. Kalau kamu perhatikan di ayat tadi, dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Itu artinya, si bapa setiap hari menunggu di tempat yang sama. Dia menatap ke arah jalan itu, berharap hari itu anaknya pulang. Dan saya percaya, begitulah Tuhan terhadap kita. Dia tidak pernah berhenti menunggu. Kadang kita merasa Tuhan sudah bosan dengan kita, sudah menyerah karena kita jatuh lagi dan lagi. Tapi ternyata Bapa di surga tetap menatap jalan itu. Jalan menuju rumah, jalan menuju hatinya. Saya pernah menunggu seseorang pulang. Dia teman saya yang dulu sangat dekat dengan Tuhan, tapi entah kenapa mulai menjauh. Setiap kali saya tanya kabar, jawabnya singkat. Aku lagi sibuk. Saya tahu sebenarnya bukan sibuk, tapi dia sedang kalah. Kalah dengan kecewa, dengan luka, dengan rasa bersalah. Dan jujur, saya sempat lelah menunggunya. Saya sempat berpikir, udahlah mungkin dia memang gak mau lagi dekat dengan Tuhan. Tapi waktu saya merenungkan kisah ini, saya sadar kalau saya yang manusia saja bisa menyerah. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah menunggu anak-anaknya pulang. Mungkin kamu yang nonton malam ini juga lagi dalam posisi itu. Kamu tahu Tuhan itu baik, tapi kamu merasa nggak pantas lagi datang. Kamu pikir, aku udah terlalu kotor, udah terlalu banyak gagal. Tapi justru di situ Tuhan menunggu kamu. Dia tidak duduk di tahta sambil marah. Dia berdiri di jalan, menatap jauh dan berkata, aku masih menunggu kamu, nak. Pernah nggak kamu kehilangan seseorang yang kamu sayang banget? Rasanya hampa ya. Kamu bisa masih punya segalanya, tapi hatimu kosong karena satu orang itu nggak ada. Itulah perasaan sang bapa di Lukas 15. Meskipun dia masih punya rumah besar, harta, bahkan satu anak lagi di rumah, tapi tetap saja hatinya kosong. Begitu juga Tuhan. Dia punya jutaan anak yang menyembahnya. Tapi kalau kamu belum pulang, hati Tuhan belum penuh. Saya pernah ngalamin momen itu secara nyata. Ada satu waktu saya jauh dari Tuhan. Saya nggak berdoa, nggak baca firman, cuman sibuk dengan pekerjaan. Pelayanan pun mulai terasa kering. Tapi di tengah semua itu saya merasa ada kerinduan aneh dalam hati. Kayak Tuhan berbisik, kapan kamu pulang? Dan jujur saya waktu itu merasa malu. Tapi di saat yang sama saya merasa diundang pulang. Saya nangis lama malam itu karena saya sadar ternyata Tuhan gak pernah berhenti memanggil nama saya. Kalau kamu merasa Tuhan sudah diam, percayalah sebenarnya Dia tetap bersuara lembut di dalam hatimu. Dia tidak berteriak, Dia menunggu kamu mendengar.
Tuhan tidak ingin memaksa kamu pulang, tapi Dia ingin menuntun kamu pulang. Kamu sadar nggak anak yang hilang baru sadar waktu dia lapar, waktu dia kehilangan segalanya? Kadang Tuhan izinkan kita sampai di titik habis, supaya kita bisa sadar betapa berharganya kasih Bapa. Mungkin kamu kehilangan sesuatu akhir-akhir ini, pekerjaan, relasi, rasa damai, atau bahkan arah hidup. Dan kamu bertanya, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Mungkin Tuhan sedang menarik kamu pulang, bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan. Saya pernah jatuh dalam kegagalan yang bikin saya malu banget. Waktu itu saya merasa, Tuhan pasti kecewa. Tapi justru di saat saya paling hancur, Tuhan kirim orang-orang yang mengasihi saya tanpa menghakimi. Dan lewat mereka, saya tahu kasih Tuhan gak berubah walau saya gagal. Tuhan seringkali memakai rasa sakit untuk mengingatkan kita bahwa rumah Bapa selalu lebih baik. Kalau kamu hari ini sedang di tempat gelap, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi itu panggilan lembut dari Tuhan yang bilang, ayo nak, pulang. Bagian yang paling indah dari kisah ini, waktu sang bapa melihat anaknya dari jauh, ia berlari. Zaman dulu, dalam budaya Yahudi, orang tua tidak berlari. Itu dianggap memalukan. Tapi kasih membuat bapak itu melupakan kehormatan, melupakan harga diri, melupakan penilaian orang. Yang penting satu, anaknya pulang. Bayangkan, Tuhan berlari menghampiri kamu. Sebelum kamu sempat minta ampun, Dia sudah merangkul kamu. Sebelum kamu menjelaskan semua dosamu, Dia sudah bilang, sudah cukup nak, yang penting kamu pulang. Kadang, kita pikir kita harus beresin dulu hidup kita, baru datang ke Tuhan. Padahal justru sebaliknya, kita datang dulu dan Tuhan yang akan membereskan semuanya. Bapa tidak menunggu anak itu bersih, baru dipeluk. Dia peluk dulu, baru beri pakaian baru. Begitu juga Tuhan. Dia tidak menunggu kamu sempurna, baru mengasihi kamu. Dia mengasihi kamu apa adanya, supaya kamu bisa jadi baru. Mungkin kamu berkata, aku sudah ke gereja tiap minggu, sudah pelayanan, sudah aktif kok. Tapi hati kamu masih jauh dari Tuhan. Mungkin kamu hadir secara fisik, tapi hatimu dingin. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam kamu merasa kosong. Pulang itu bukan soal posisi tubuh, tapi posisi hati. Bisa jadi kamu masih di rumah, tapi sebenarnya hatimu sudah pergi jauh. Tapi malam ini, Tuhan ingin menghangatkan lagi hatimu yang mulai dingin. Dia ingin kamu kembali mencintai Dia, bukan karena kewajiban, tapi karena hubungan. Saya pernah kehilangan rasa itu. Semua rutinitas rohani saya jalan, tapi hati saya kering. Sampai suatu malam, saya cuma bisa bilang, Tuhan, aku rindu Engkau lagi. Dan di saat itu, saya sadar, Tuhan juga rindu saya. Tuhan juga rindu kamu. Dia rindu mendengar suaramu, rindu mendengar doa-doa sederhana yang dulu kamu ucapkan dengan polos. Dia rindu kamu berhenti lari dan mulai datang lagi dengan hati yang terbuka. Saya suka bagian akhir dari cerita ini. Bapa tidak hanya memaafkan, tapi mengadakan pesta. Artinya, kepulanganmu itu bukan hal kecil bagi Tuhan. Surga bersukacita setiap kali satu orang berdosa bertobat. Jadi malam ini, kalau kamu memutuskan untuk kembali, percayalah surga sedang bersukacita. Bapa sedang berkata kepada malaikat, lihat, anakku pulang. Dan yang luar biasa, Bapa bukan cuma menerima kamu, tapi memulihkan identitasmu. Dia memberimu cincin, lambang otoritas baru. Dia memberimu jubah, lambang kasih yang menutupi malu. Dia memberimu sepatu, lambang arah baru untuk berjalan bersamanya. Pulang bukan hanya tentang berdoa malam ini. Pulang artinya mulai lagi langkah kecilmu bersama Tuhan. Mulai dengan doa sederhana sebelum tidur, mulai dengan membuka Alkitab meski hanya satu ayat, mulai dengan mengucap syukur untuk hal kecil. Dan kalau kamu jatuh lagi, jangan menyerah, pulang lagi. Karena kasih Bapa tidak punya batas waktu. Selama kamu masih mau kembali, Dia masih akan berlari menjemputmu. Coba kamu tanya dirimu sendiri malam ini, apakah aku sedang jauh dari Tuhan? Apakah aku masih merasa di rumah atau sebenarnya hatiku sudah pergi jauh? Kalau iya, jangan tunggu nanti. Pulanglah sekarang. Katakan saja dalam hatimu, Tuhan, aku mau pulang. Dan percaya Bapa sudah berdiri menunggumu di ujung jalan dengan senyum dan pelukan yang sama. Menurut saya, kisah ini bukan hanya tentang satu anak di masa lalu, tapi tentang kita semua hari ini. Setiap dari kita pernah jadi anak yang hilang. Tapi kabar baiknya, setiap dari kita juga diundang untuk pulang. Dan malam ini, Bapa di surga tidak sedang menunggu kamu untuk sempurna. Dia hanya menunggu kamu berkata, Tuhan, aku mau pulang. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus,
Malam ini kami datang kepadamu. Kami mau pulang. Kami sudah lelah berjalan sendiri. Kami tahu Engkau adalah Bapa yang selalu menunggu kami dengan tangan terbuka. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa, setiap jarak yang kami buat. Pulihkan hati kami. Dekatkan kami kembali pada kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap sahabat Quick Devotion yang sedang sakit, baik di rumah sakit, atau sedang lemah. Kiranya kuasa-Mu menjemah, menyembuhkan, dan memberi kekuatan baru malam ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, pulihkan negeri ini. Tanamkan kasih dan takut akan Tuhan di hati pemimpin-pemimpin kami. Dan kami serahkan hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami, berkatilah kami dengan tidur yang tenang, dan bangunkan kami besok pagi dengan sukacita baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin kamu yang nonton malam ini belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk Tuhan Yesus. Kalau malam ini kamu merasa Tuhan memanggil kamu, ayo ambil langkah iman ini. Ikuti doa ini dengan sederhana dari hati. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengaku aku orang berdosa. Aku mau Engkau masuk dalam hatiku, ubahkan hidupku, dan jadilah Tuhanku mulai hari ini. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kalau kamu baru saja berdoa itu, selamat. Kamu baru saja memulai perjalanan baru bersama Yesus. Terima kasih sudah ikut saat teduh malam bersama Quick Devotion. Ingat, Tuhan selalu menunggu kamu pulang, apapun keadaanmu. Tetap setia mencari Tuhan setiap hari ya. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan konten yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat informasi yang ada di deskripsi video ini. Tuhan Yesus memberkati kamu dari malam ini sampai esok hari. Selamat beristirahat dalam damai dan pelukan kasih Bapa.